Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena seperti biasa para sahabat sekalian, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa di dalam kondisi bahagia selalu ya. Kali ini saya mempersembahkan sebuah video yang bertentangan dengan paparan-paparan saudara Ferguson yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah seorang nabi. Kali ini saya berdebat dengan bukan pendeta sih sebenarnya beliau itu. Dia hanya seorang misionaris ya, bernama Luga Tambunan. Mungkin para sahabat sudah tidak asing lagi sama beliau. Luga Tambunan juga mengakui kenabian Paulus, tetapi bertentangan dengan pendeta Petrus, dan juga ada saudara pendeta Sumbu, dan yang lebih pahit lagi pendiri situs Fight Freedom Indonesia, yang juga penulis link Isa dan Islam, yang saya panggilnya dengan sebutan Bang Sep atau Banjek, yang di grup menamai dirinya dengan panggilan Jibril. Nah, ini ngotot mengatakan Paulus itu bukan seorang nabi. Pendeta Petrus juga mengakui bukan seorang nabi. Jadi ya bertabrakan dengan pendeta Luga Tambunan, misionaris Luga Tambunan. Juga tabrakan dengan penghujat Ferguson. Jadi ya anggap saja ini adalah sebuah pelajaran rekan-rekan sekalian, para sahabat. Disinilah kita lihat bagaimana iman yang tidak dilandasi oleh unsur kebenaran yang betul-betul valid dari asalnya, hanya berdasar terhadap penulisan-penulisan orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Begitu barangkali ya para sahabat sekalian. Terima kasih atas kesetiaannya selama ini menemani channel Zulkifli M. Abbas. Mudah-mudahan ada berkah dan juga merupakan sebuah amal jariah untuk kita semua. Terakhir, saya hanya bisa mendoakan sahabatku senantiasa selalu di dalam kebahagiaan, diberi umur panjang, diberi kesehatan, keluarga yang bahagia, dan kelak dipertemukan di jannah bersama dengan para syahid. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jul, Paulus bukan nabi, Jul. Dengar kata si Luga itu. Kau ini gimana ini? Paulus itu bukan nabi. Yang nabi itu bukan Paulus, Jul, tapi Muhammad. Ya, Muhammad yang nabi, bukan Paulus. Loh, kalau bukan nabi, terus dia dapat pewahyuan dari mana? Ngarang sendiri atau gimana itu ceritanya? Bukan nabi kok dapat penglihatan, itu gimana ceritanya? Tapi faktanya setelah Yesus datang masih ada Nabi Paulus. Itu gimana tuh Bang ceritanya? Masa lupa atas kenabian Paulus, Bang? Ini Jul, supaya diskusinya bertanggung jawab, jangan kayak kentut, prot. Emang Paulus pernah mengaku dirinya nabi? Coba kamu cari di mana pengakuan itu. Kamu jangan fitnah loh, orang beragama kok suka fitnah, nambah-nambahin gitu loh. Itu orang Batak bilang siganceng-mucung itu, moncong panjang, ya, nambah-nambahin yang nggak ada gitu. Di mana Paulus pernah mengaku nabi? Monggo, kalau nggak ada berarti kamu moncong panjang. Jul, Injil versi Al-Quran itu adalah kabar baik yang diberitakan oleh Al-Quran mengenai Isa Al-Masih. Itu loh maksudnya. Jadi Injil versi Quran adalah sebuah kabar baik. Hal-hal yang menyangkut Isa Al-Masih dikabarkan oleh Jibril alaihi salam
kepada Rasulnya Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh Jul. Nggak ada Injil versi Al-Quran. Nggak ada. Rasulullah Muhammad SAW cuma mengatakan bahwa Nabi Isa itu diberi Injil. Bukannya Nabi Muhammad bawa Injil lain. Enggak. Kembali kepada apa yang saya tanyakan tadi, Bang. Kalau Paulus itu bukan Nabi, terus dia dapat penglihatan dari mana, Bang? Itu ucapan Paulus yang mengatakan, terkutuklah orang-orang yang mengabarkan Injil selain Injil yang kami kabarkan itu, Jul. Itu maksud Paulus itu sudah genapi sejak kabar berita Injil yang ada di Al-Quran. Maksud Paulus gitu, terkutuklah orang-orang yang mengabarkan Injil selain Injil yang kami kabarkan ini. Tiba-tiba 600 tahun kemudian benar, terbukti. Perkataan Paulus terbukti, nubuatan Paulus terbukti bahwa benar ada Injil versi Quran terbit di tanah Saudi Arabia. Bang Jack, kalau Paulus itu bukan Nabi, terus surat-suratnya itu bersumber dari mana, Bang? Kalau Ferguson semalam mengaku Paulus itu adalah Nabi. Nah sekarang saudara ini mengatakan Paulus itu bukan Nabi karena Paulus tidak ngaku. Tapi Yesus itu jadi Tuhan, padahal Yesus juga tidak pernah ngaku Tuhan. Jadi gini Bang Petrus, ya, kalau Paulus itu bukan Nabi, terus itu surat-suratnya dapat dari mana? Ngarang sendiri? Maaf Pak, Paulus itu Rasul Pak. Abang, dengarin baik-baik ya Bang ya. Kenapa orang Kristen itu tidak mengakui Paulus itu sebagai seorang nabi? Karena di dalam Ulangan 18 ayat 20 dan juga Markus 13 ayat 6, ya, itu baik Musa maupun Yesus menerangkan akan datangnya seorang nabi palsu, sehingga Paulus itu disembunyikan kenabiannya. Tapi semalam Ferguson sudah jujur mengakui kalau Paulus itu adalah seorang nabi, Bang. Kalau Paulus itu bukan seorang nabi, Bang, terus dari mana dia dapat tulisan-tulisan yang ada di dalam suratnya itu? Abang mau katakan itu adalah karangan-karangannya dia, gitu ya? Apa benar kalau misalnya Paulus itu cuma ngarang sehingga dikatakan bukan nabi? Karena jelas seorang nabi itu akan mengaku bahwa dia menerima pewahyuan dari Tuhan. Nah itu gimana? Apakah abang mengakui bahwa tulisan-tulisan Paulus itu dari Tuhan? Atau itu murni karangan Paulus? Nah kalau murni karangan Paulus ngapain dipercaya Bang sebagai kitab suci? Nah kalau mengakui itu adalah pewahyuan dari Allah, berarti dia adalah nabi Bang. Meskipun orang Kristen tidak mengakui bahwa dia itu nabi, karena takut kena siping dari Matius dari Ulangan 18 ayat 20 dan Markus 13 kan gitu Bang. Nah mengenai Yesus mengaku Tuhan, tidak ada itu Yesus mengaku Tuhan Bang. Yesus justru mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Dia yang telah mengutus Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku yang telah Engkau utus. Jadi kalau misalnya Yesus juga itu Tuhan, berarti Yesus bohong Bang dengan mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Engkau. Iya kan? Jadi jangan gitulah Bang. Kalau abang mau mengatakan bahwa Yesus mengaku akulah guru dan Tuhan, itu di terjemahannya di tahun 1954 itu tidak mengatakan akulah guru dan Tuhan Bang, tapi akulah guru dan junjungan. Jadi ya yang benar-benar aja Bang, nggak usah yang terangin yang dusta-dusta. Jangan ngarang Bang Jack, tidak bagus ngarang itu Bang Jack. Bohong itu dosa loh Bang Jack. Ya, meskipun Bang Jack sudah ditebus dosanya tapi gak baik loh. Bohong itu buruk.
Al-Quran itu tidak ada mengajarkan bahwa Injil datang kepada Muhammad, tidak ada. Al-Quran hanya menerangkan bahwa dulu di usia Nabi Isa atau Yesus sekitar 29 tahun, Allah mewahyukan sebuah Injil, pengajaran Injil. Allah berfirman kepada Nabi Isa atau Yesus. Nah, firman-firman Allah itu yang disebut sebagai Injil, Bang. Jadi jangan ngarang, Bang ini. Benar kan? Yesus diberi Injil kan, Bang? Diberi firman kan? Allah beri firman kan kepada Yesus itu. Jadi Al-Quran tidak ada bohong, Bang, mengatakan bahwa Yesus itu menerima firman dari Allah berupa Injil. Gitu loh, Bang. Gini ya saudara, kita ini muter-muter balik ini, kayak orang goblok kita jadinya ini. Tidak ada pengakuan Paulus sebagai nabi, dan gereja tidak pernah menggolongkan Paulus sebagai nabi. Ya, tulisan-tulisan Paulus adalah tulisan-tulisan rohani, tulisan-tulisan ilham wahyu, ya, bukan tulisan-tulisan nabi, bukan dianggap kategori nabi. Yesus mengaku, bukan hanya mengaku sebagai Tuhan. Benar, aku adalah Tuhan dan Guru dan lain-lainnya, banyak lah, ya kan. Kemudian masalahnya apa gitu? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Gabriel berkata, engkau akan mengandung seorang putra laki-laki, yaitu Immanuel. Immanuel itu artinya Tuhan. Hendaklah kau namai dia Yesus. Udah kita bahas tadi malam. Yesus itu Yahweh yang menyelamatkan, atau Yahweh sang penyelamat. Pernyataan apa yang kamu butuhkan lagi gitu loh. Dan tidak semua orang mengaku Tuhan otomatis Tuhan. Itu saya baba, kenapa kamu tidak tuhankan. Tidak semua nabi yang mengaku nabi adalah nabi, maka nabi itu bukan nabi. Ngawur kamu Zulkifli, ngawur kamu. Ada loh kamu diajari bisa berbohong demi kebaikan. Takia. Kamu diajar bertakiyah, ya, maka Tuhan kita tidak sama. Berbohong itu tidak boleh. Dalam kondisi apapun itu dosa. Tidak ada takiyah. Jadi kamu munafik kamu, Zulkifli. Jul, di mulut Om Zebmu ini tidak ada dusta. Semua yang keluar dari mulut Om Zebmu ini adalah sebuah kebenaran yang absolut. Ya Jul ya, jadi coba Jul ya, coba lihat di Quran itu. Dalam translate-nya ada banyak bahasa Indonesia, ada berita baik, kabar baik, berita baik, kabar baik. Dalam translate kalimat ayat-ayat di Al-Quran itu ada banyak kata-kata kabar baik, berita baik, kabar gembira, ya kan? Itulah yang artinya Injil. Itulah yang artinya Injil, kabar baik. Itu Jul. Jadi versi Quran mengabarkan sebuah kabar baik, yaitu Injil, itu berbeda dengan kabar baik yang dicatat oleh keempat penulis Injil. Itu berbeda. Itu ada koneksivitasnya dengan perkataan Paulus. Terkutuklah orang-orang yang mengabarkan Injil selain dari Injil yang kami kabarkan. Nah itu Jul. Coba pelan-pelan Julnya. Ya, nabi itu akan tetap ada, tetapi nabi itu tidak melawan dari kesaksian saksi mata. Rasul Paulus itu kan sebenarnya dia rasul, tapi dia juga punya karunia nabi. Seseorang itu bisa dapat 3, Pak. Bisa dapat rasul, bisa dapat nabi. Nah, seperti saya dapat 3, penginjil, nabi, dan rasul gitu kan. Jadi yang saya maksud adalah seorang nabi yang harus mengkonfirmasi lagi kebangkitan dan kematian. Yang jadi masalah kan Muhammad mengkonfirmasi kebangkitan dan kematian Yesus melampaui saksi mata.
Bahkan saksi mata itu lebih tinggi hukumnya daripada pewahyuan. Karena Tuhan tidak mungkin mewahyukan sesuatu hal yang sudah dia nyatakan dalam hal fisik. Contoh, Yesus membangkitkan orang mati. Tidak perlu Tuhan mengutus seorang nabi lagi bahwa orang mati itu telah bangkit. Karena mata Anda sudah melihat bahwa orang itu sudah bangkit. Masih perlu nggak Tuhan kirim nabi untuk mengasih tahu bahwa orang mati itu sudah bangkit? Kan tidak perlu. Nah, kalau Paulus, dia menyampaikan firman Tuhan tidak bertentangan dengan apa yang dilihat oleh 12 rasul. Petrus bilang Yesus mati dan bangkit. Yohanes bilang mati dan bangkit. 12 rasul bilang mati dan bangkit. Paulus juga dapat suara mati dan bangkit, sama. Jadi nggak masalah. Kalau hanya sekedar menguatkan, tapi kalau hanya untuk membantah, Tuhan harus mengirim seorang nabi dan melawan saksi mata, itu bukan nabi lagi. Dan nabi itu pun sebenarnya tidak bisa dari Arab. Itu harus dari Israel. Karena itu adalah sesuai dengan perjanjian Tuhan dengan Abraham melalui anaknya Ishak. Jadi menurut Joel nabi palsu yang kata Yesus itu siapa? Paulus kan bukan nabi. Tidak ada sejarahnya dan Paulus pun tidak pernah mengakui bahwa dia nabi. Jadi perkataan Yesus itu bukan kepada Paulus, karena Paulus bukan nabi. Masya Allah, Jul, yang beginian kok harus diulang-ulang, yang beginian harus diajarkan lagi sih. Ya Allah, ya Robbi, na'udzubillahi min zalik. Nah, berarti kan abang mengakui bahwa Paulus itu adalah seorang nabi, berbeda dengan pendeta-pendeta yang lain, bang. Nah, kalau Paulus itu adalah seorang nabi, berarti tentu kan dia akan mengajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh DHWH, apa yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, kan gitu, bang. Tapi kok justru ajarannya bertentangan gitu? Justru mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah jelmaan YHWH. Itu gimana ceritanya, bang? Kok dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan? Dia mengajarkan Trinitas, dia mengajarkan membatalkan hukum Taurat. Kok nggak nyambung dengan pengajaran nabi-nabi sebelumnya, termasuk pengajaran Yesus? Dan satu lagi, bang, kapan dia ketemunya dengan Yesus? Kan nggak pernah, ya toh? Di mana ketemunya, bang? Jadi kita nggak usah terlalu jauh, bang. Ya, nggak usah terlalu jauh kita tuh mengarah ke Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena menurut Yesus, nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah mereka, bukan 600 tahun kemudian, bang. Jelas kok Yesus katakan bahwa nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah pengikut-pengikutnya Yesus. Tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan ayat 19. Kan gitu, bang. Terus nabi palsu itu juga mengaku sebagai Kristus, bang. Ya, Markus 13 ayat 6. Apakah Muhammad SAW pernah mengaku Kristus? Nggak ada itu, bang. Yang mengaku itu adalah nabi Paulus. Jadi itu gimana, bang? Yesus nggak pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi Kristen lantik menjadi Tuhan, bang. Paulus tidak pernah mengaku nabi, tetapi pada kenyataannya dia adalah nabi. Kenapa saya katakan dia adalah nabi? Karena dia mengaku melihat penglihatan pada Tuhan. Dia mendapat penglihatan, dia mendapatkan ilham, dia mendapatkan wahyu. Bukti dia mengaku itu, dia tuliskan bahwa bukan dari manusia dia terima Injilnya itu, tapi diterima dari Tuhan Yesus. Berarti dia mendapatkan wahyu. Dia ngaku Yesus yang Tuhan itu yang memberikannya Injil, kan gitu. Nah, Bilangan 12 ayat 6, jika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diri kepadanya dan melalui penglihatan dan juga mimpi.
Paulus memenuhi syarat itu, berarti dia adalah seorang nabi. Kalau semalam saudara Ferguson sudah mengakui kok, Luga Tambunan juga sudah mengakui baru-baru ini 5 menit yang lalu dia akui bahwa Paulus itu memang seorang nabi. Kristen tidak mau mengakui Paulus itu nabi. Kenapa? Karena baik Musa maupun Yesus itu menubuatkan akan datangnya nabi-nabi palsu. Jadi mereka mengumpetin Paulus, tetapi kemudian mengakui kerasulan Paulus. Nah, disitulah buktinya, Bang. Bagaimana mungkin Paulus itu menjadi rasul tanpa melalui proses nabi? Nabi dulu, Bang. Nabi itu tujuannya, nabi itu adalah orang yang menerima wahyu. Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada orang lain. Berarti mau tidak mau, Kristen suka atau tidak, sadar ataupun tidak, Kristen harus terima Paulus itu adalah seorang nabi. Kenapa takut, Bang, disebut Paulus itu nabi? Takut ketahuan nabi palsunya ya? Jul, tidak semua orang yang mendapat wahyu itu bisa menjadi nabi. Tidak semua orang yang mendapatkan wahyu itu otomatis menjadi nabi. Contoh, Rasul Yohanes yang mencatat Injil, beliau mendapat wahyu di Pulau Patmos. Tapi Rasul Yohanes bukanlah nabi. Rasul Yohanes adalah murid Yesus sekaligus rasul. Yohanes tidak pernah disebut nabi. Padahal syarat untuk menjadi nabi sudah terpenuhi. Dia bisa bernubuat, dia mendapat wahyu di Pulau Patmos, tapi tetap tidak mendapat gelar nabi. Rasul Paulus, meskipun mendapat wahyu dari Yesus, tidak bisa dia dikatakan nabi. Ya. Ya, tentulah mereka satu paket, Bang. Makanya dikatakan di dalam Ulangan 18 ayat 20. Ya, jika seorang nabi yang berani berkata-kata, kan gitu kan. Nah, berarti jelas apa yang dituangkan di dalam Ulangan 18:20 itu bukan cuma satu orang. Belum lagi pengajaran Yesus, Bang. Pengajaran Yesus yang mengatakan akan banyak nabi-nabi palsu. Artinya memang banyak. Dan semua nabi-nabi palsu itu harus mati. Nah, sekarang ceritakan kepada saya, siapa pengarang-pengarang kanonik selain daripada bersama dengan Paulus yang bebas dari hukuman mati, Bang? Semua mati mengenaskan, Bang. Iya kan? Mati dalam keadaan tidak wajar mereka itu. Termasuk Nabi Paulus. Nabi Paulus itu dipenggal sama Kaisar Nero. Apakah itu tidak menggenapin daripada nubuat daripada Ulangan 18 ayat 20 itu, Bang? Belum lagi kalau kita masuk ke dalam nubuatan Yesus Markus 13 ayat 6. Apa kata Yesus? Nabi palsu itu mengaku Kristus, Bang. Nah, siapa yang mengaku Kristus? Baca Galatia. Cuma Paulus yang mengaku Kristus. Kan gitu, Bang. Kenapa memangnya, Bang, kalau Paulus itu nabi? Kalau dia bukan nabi, terus dari mana dia mendapatkan surat-surat? Surat-suratnya dituliskan itu berdasarkan apa? Karangan sendiri. Kalau karangan sendiri berarti dia bukan rasul. Kalau itu pewahyuan berarti dia nabi. Kena juga, Bang. Ferguson sudah mengakui, pendeta Luga Tambunan sudah misionaris Luga Tambunan sudah mengakui kalau Paulus itu adalah nabi. Kalau Abang menolak Paulus itu adalah nabi, Abang harus terima bahwa dia itu bukan rasul. Karena syarat untuk menjadi rasul kudu wajib jadi nabi dulu. Gimana ceritanya jadi S1 kalau nggak tamat SMA? Apalagi ada gelarnya rasul besar. Itu dari mana gelar-gelar rasul besar itu kalau dia ternyata bukan nabi? Oh, dia bukan nabi. Terus dari mana dia dapat karangan-karangannya itu? Dari Tuhan, dari pewahyuan loh. Berarti dia nabi. Kristen suka ataupun tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, sadar ataupun sadar,
mau dinobatkan Nabi Paulus ataupun tidak dinobatkan Nabi Paulus, sesuai dengan literal, sesuai dengan konteks ayat di dalam baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, Paulus itu adalah seorang nabi, meski semua orang Kristen menolak dia bukan nabi, tapi faktanya dia nabi. Kalau bukan nabi, dari mana dia mendapatkan surat-surat? Kalau mengatakan itu wahyu, ya itu dia nabi. Jadi Jul, Rasul besar Paulus, julukannya saja sudah Rasul besar, bukan Nabi. Julukan Paulus nggak pernah tertulis Nabi. Nabi, Nabi, nggak pernah. Dan Rasul Paulus pun nggak pernah mengakui dirinya Nabi, Nabi. Ke-12 murid tidak pernah menganggap Rasul Paulus Nabi, Nabi. Nggak pernah. Makanya kata-kata Yesus nabi palsu itu bukan tertuju pada Paulus, karena Paulus bukan nabi. Kata-kata Yesus nabi palsu itu, berhati-hatilah kepada nabi palsu, itu maksudnya nabi kembar. Siapa nabi kembar? Nabi Jimu kembar. Artinya nabi yang punya biji kembar. Nah, Jul, kalau mendapat gelar nabi itu mudah, artinya Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Nabi terakhir itu Ghulam Ahmad yang di India itu. Jadi ikuti saja Ghulam Ahmad. Dia kan nabi, sah. Jul sendiri kan bilang mudah dapat gelar nabi. Ikuti saja Ghulam Ahmad kalau nggak mau Lia Eden. Ya. Justru orang-orang ini masuk dalam golongan nabi-nabi palsu, Bang Jack. Mau dia Yohanes, mau dia pengarang Wahyu, mau dia pengarang Matius, mau dia pengarang Markus, mau dia pengarang Lukas, mau dia pengarang surat-surat Paulus, Petrus, itu semua masuk kategori nabi palsu. Coba lihat ending kehidupan mereka, apa sesuai dengan Ulangan 18 ayat 20 itu. Jadi kita nggak usah muluk-muluk. Memang iman Kristen tidak mengakui itu. Tetapi pada faktanya, sesuai konteks ayat, sesuai dengan nubuatan, itu tergenapi semua, Bang. Ferguson mengakui, Luga Tambunan mengakui. Mau kayak mana lagi coba? Cuman karena ingin sembunyi dari nubuatan nabi-nabi palsu itu. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Kenapa? Karena terkunci mati Paulus itu dan teman-temannya. Ya, terkunci mati di dalam nubuatan itu. Ya, Markus 13 Yesus mengatakan nabi palsu itu mengaku Kristus. Ayo, siapa yang mengaku Kristus? Ya kan Paulus dan kawan-kawan, Bang. Kayak mana lagi coba? Nabi, nabi, itu bisa diperoleh dengan mudah hanya di dalam Islam. Contoh, Nabi Lia Eden, nah, Nabi Musadek, nah. Tapi tragisnya, dua-duanya masuk penjara karena gelar nabi tadi. Sebagaimana mudahnya mendapat gelar nabi oleh pendahulunya itu. Yang nun jauh di sana itu, di kota Madinah itu. Nah, memang mudah, Bang. Siapa bilang tidak? Cuman modal mendengarkan suara dari langit, siapakah engkau Tuhan? Orang itu udah jadi nabi. Meskipun tidak mau dia dibilang nabi, tapi ngaku rasul, kan lucu. Nggak mungkin orang bisa selesai S1 kalau dia nggak tamat SMA. Itu poinnya. Karena Paulus diakui sebagai seorang rasul, berarti dia adalah seorang nabi dulu, baru jadi rasul. Nggak mungkin jadi rasul tanpa melalui proses nabi. Kalau dibilang, oh enggak, dia itu langsung jadi rasul. Terus dia dapat dari mana? Surat-surat yang dia tulis itu, informasi dari mana pula dia dapatkan itu? Kalau itu bukan ternyata dari pewahyuan. Nah, kalau dia dari pewahyuan, berarti
benar, dia adalah nabi, memenuhi syarat di dalam Bilangan 12 ayat 6 itu. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku akan datang kepadanya, menyatakan diri kepadanya melalui penglihatan. Nah, siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya. Nah, itu penglihatan. Itu penglihatan. Kecuali kalau Yesus itu digugurkan, bukan Tuhan. Tapi kan dia mengaku dia melihat Yesus. Iya kan? Berarti dia adalah sebagai nabi karena melihat penglihatan, mendapatkan penglihatan. Akhirnya dengan berani dia mengajarkan konsep-konsep kepada non-Yahudi. Dengan berani dia mengajarkan bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib, maka hukum Taurat itu gugur, dibatalkan, tidak lagi berlaku. Di dalam Galatia 3 ayat 13 kan terlalu berani dia. Kalau bukan nabi lantas siapa dia? Kok berani kali dia gitu? Ya, merubah aturan-aturan Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 7, Galatia 5 ayat 1. Iya kan? Dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari penghambaan. Ya, dengan matinya Yesus kita tidak lagi diperhamba oleh hukum Taurat. Loh, dari mana dia dapatkan penglihatan-penglihatan seperti ini kalau dia tidak ngaku sebagai nabi? Meskipun pada hakikatnya hampir seluruhnya orang Kristen itu tidak mau mengakui Paulus itu adalah seorang nabi. Tapi faktanya surat-suratnya itu apa kalau bukan wahyu? Karangan sendiri gitu. Berarti selama ini Kristen beriman berdasarkan kitab karangan? Kan tidak. Teman Kristen itu Bang mengakui bahwa surat-surat Paulus itu dituliskan berdasarkan pewahyuan. Berarti mengaku tidak mengaku Paulus itu tetap aja nabi. Nah, gitu loh. Kalau misalnya abang mengatakan, nah itu lihat coba mereka di penjara, Lia Eden, siapa lagi, Musadik, mereka di penjara. Loh, apa abang lupa Paulus itu berapa kali masuk penjara? Apa abang lupa surat-suratnya itu ditulis justru di dalam bilik sel? Lupa ya bang ya? Ah, makanya belajar bang. Satu lagi, nabi yang mudah diperoleh, gelarnya itu Nabi Gulam Ahmad. Nah, itu mendapat nabi dalam Islam itu semudah orang wisuda di sebuah universitas perguruan tinggi. Kalau dia wisuda sudah nabi lah itu. Adam nabi, Lut nabi, Lot nabi, Nuh nabi, Zulkifli nabi, Su'aib nabi, Zulkarnain nabi. Nah, begitulah, saking mudahnya itu. Makanya jangan heran kenapa Lia Eden, Gulam Ahmad, Musadek itu rame-rame mendapat gelar nabi. Jadi seluruh nabi yang paling mudah mendapatkan gelar rasul itu hanya Paulus bang. Nabi Paulus itu sangat muda. Cuma mendengarkan suara dari langit sekali aja. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Memang kapan jumpanya Paulus sama Yesus bang? Sampai Yesus harus mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Kapan ketemunya? Dari sini cerita-cerita ini didukung oleh karangan-karangan Lukas, yang nabi palsu juga itu, yang kelak mati tersiksa juga sesuai dengan nubuatan. Itu mereka berkongsi untuk mengajarkan sesuatu pengajaran yang diperuntukkan untuk non-Yahudi bang. Itu yang perlu abang ketahui. Kenapa kemudian Paulus dan kru tidak mau mengaku seorang nabi? Karena nubuatan-nubuatan tentang nabi palsu itu jelas tertera di dalam kitab-kitab Tanakh. Dan satu poin yang perlu abang ini tahu ya, saya ajarin ya. Di kitab Tanakh itu tidak ada penyebutan rasul-rasul. Yang ada itu penyebutan nabi-nabi. Ya nabi maksudnya gitu. Jadi abang mau sembunyi di balik tirai apapun tetap aja ketahuan Paulus itu adalah seorang nabi bang. Ulangan 18 ayat 21 misalnya. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22-nya, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan dan tidak difirmankan dan tidak diwahyukan oleh Tuhan. Kayak gitulah ayatnya ya. Sedikit banyaknya kayak gitulah bang. Nah, lalu kemudian ciri-ciri nabi palsu pun diterangkan oleh
Musa di dalam Ulangan 13 Bang. Apabila di tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, nah tuh seorang pemimpi atau seorang nabi. Jadi kalau misalnya abang alergi kali untuk menyebut Paulus itu sebagai nabi, ya sebut aja dia seorang pemimpi gitu kan. Jadi Nubuatan Ulangan 13 ayat 1 itu bisa tergenapi gitu loh. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang pemimpi atau nabi palsu, dan nabi palsu atau pemimpi ini memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda tersebut dikatakannya kepadamu itu tidak terjadi, maka jelas itu adalah nabi palsu. Seperti itu Bang, pemimpi palsu atau ahli sihir. Nah, coba kita teropong kepada Paulus. Benarkah dia nabi palsu atau benarkah dia adalah seorang pemimpi? Di dalam Kisah Para Rasul 19 diceritakan oleh stafnya dia bernama Lukas di bab 19 ayat 11. Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Jadi apakah abang mau menutup mata gitu loh? Kalau Paulus itu bermukjizat-mukjizat sebagaimana yang diterangkan di dalam Ulangan 13 ayat 2, apabila tanda atau mukjizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kukenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Itu nasihatnya Nabi Musa yang diterima dari Allah melalui Ulangan 13 ayat 13. Apabila di tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan apabila nabi tersebut diikuti oleh mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang ada kepada dirinya, lalu kemudian si nabi palsu ini atau pemimpi ini mengajak kamu mengikuti sembahan lain daripada YHWH, yaitu mengajak menyembah kepada Yesus, jangan kau kenal dia, tinggalkan dia, dia itu adalah penyesat. Itu jelas Bang. Dan hanya Paulus yang mengajarkan menyembah Tuhan berupa manusia. Seluruh nabi-nabi tidak ada yang mengajarkan Tuhan itu manusia Bang. Sepahit-pahitnya Abraham Bang, di dalam Kejadian 18, Kejadian 17, bertemu dengan Tuhan menurut orang Kristen berupa laki-laki manusia, ya, datang 3 orang dia, tapi Abraham tidak menyembah manusia Bang. Abraham mengajarkan kemudian kepada anak-anaknya baik Ismail maupun Ishak bahwa yang datang kepadanya berupa manusia itu adalah malaikat Tuhan Bang. Ya, Yudaism yang memiliki kitab Tanakh sampai hari ini juga mereka tidak mengakui bahwa Tuhan datang dalam berupa manusia Bang. Hanya Paulus dan krulah yang mengajarkan bahwa Tuhan itu datang sebagai manusia Bang. Berarti ketika Paulus itu mengajarkan bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia Bang, mau lari kemana lagi Paulus ini Bang? Ulangan 13 ayat 1, Ulangan 13 ayat 2, Ulangan 13 ayat 3, bahkan sampai 4. Apabila di tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi yang mengajarkan kamu dan ajarannya itu disertai dengan mujizat-mujizat, maka jangan kau mendengarkan dia. Apalagi kalau dia mengajarkan kamu untuk menyembah kepada Tuhan berupa manusia. Itu jelas Bang, nubuatannya ada. Jadi abang mau kabur kemanapun, mau masuk dalam kelambu, matikan lampu, tetap aja Paulus itu nabi palsu Bang. Mau kayak mana lagi, udah terima aja. Nah sekarang giliran abang, mau tetap beriman kepada pemimpi, kepada nabi palsu, atau bertobat, tinggalkan ajaran itu. Gitu aja Bang. Jol, yang namanya nabi itu sudah pasti rasul. Pasti. Tapi rasul belum tentu dia menjadi seorang nabi. Harus dibedakan dulu nabi dan rasul. Ya, seorang nabi itu sudah pasti dia adalah rasul juga. Tapi seorang rasul itu belum tentu bisa dikatakan nabi. Makanya kenapa Nuh itu lebih pas, lebih cocok dikatakan rasul, bukan nabi. Nuh itu ada kriteria khusus perbedaan nabi dan rasul. Di mana perbedaan itu? Nabi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nabi, identitas nabi, ya, individu nabi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi rasul itu sifatnya kondisional, bisa ditunjuk oleh seorang nabi itu, bisa ditunjuk. Tapi nabi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah tertulis
di alam qada dan qadar. Tapi rasul sifatnya kondisional, bisa ditunjuk. Apakah Zulkifli bisa menjadi seorang rasul? Bisa jadi. Tapi apakah Zulkifli MA bisa menjadi seorang nabi? Nah, itulah na'udzubillah min zalik. Tidak bisa. Nggak bisa bang, karena siapa namanya Gulam Ahmad ya, itu nggak lulus jadi seorang nabi. Tidak sesuai dengan kriteria. Dia itu harus mendapatkan wahyu. Lah ini juga cuma menggunakan Al-Quran diedit-edit bang. Kayak mana ceritanya mau diterima sebagai seorang nabi? Ya, kitab Al-Quran yang dia pakai, ya udah itu kan dari Muhammad SAW. Kayak mana lagi dia mau jadi nabi bang? Gak mungkin. Al-Quran sudah menerangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi terakhir 1400 tahun silam. Itu udah dikatakan seperti itu. Tapi kalau abang mau memaksakan siapa tuh yang pendiri Ahmadiyah ya udah silakan aja bang, nggak ada paksaan kok. Tapi jangan salah, kitabnya itu Al-Quran juga ya, tapi Al-Quran yang sudah direvisi oleh kaumnya dia, seperti itu bang. Itu makanya kenapa Muhammad itu sebetulnya bukan nabi. Muhammad itu rasul. Muhammad itu bukan nabi tapi rasul, makanya gelarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad tidak punya gelar Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad tidak pernah ada gelar Nabiullah, tapi Rasulullah. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Muhammad Rasul, oke, nggak jadi masalah. Sekelas dengan Rasul Paulus artinya. Tapi kalau Muhammad Nabi, tidak ada perwadaksinya, tidak ada landasan dasar hukumnya, dan tidak ada di Lauhul Mahfuz. Karena apa? Namanya pun Rasulullah, bukan Nabiullah. Jadi kalau ada istilah Muhammad Nabi terakhir itu salah. Nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Titik. Selesai. Kalau Muhammad itu Rasul, oke, gak jadi masalah, bisa dimaklumi. Tapi kalau Muhammad itu Nabi, Nabi jimu kembar. Jadi gini bang, pahami dulu konteks Nabi dan Rasul menurut versi Al-Quran. Kata Nabi dan juga kata Rasul itu kan adalah dua kata yang dipungut oleh gospel masuk ke dalam lembaga Alkitab Indonesia saat sekarang. Nah itu asalnya dari mana? Itu dari Al-Quran bang. Ya, kata-kata Nabi, kata-kata Rasul itu sumbernya dari Al-Quran bang, bukan dari gospel. Paham bang? Itu juga tidak ada di dalam Tanakh bang. Ya, agar abang tahu. Jadi kata Nabi dan kata Rasul yang tahu itu ya umat Islam. Jadi pemahaman Nabi dan juga Rasul itu yang tahu itu adalah umat Islam. Ya, di luar Islam itu hanya memahami sesuai dengan selera masing-masing aja. Tapi kan harus kembali kepada original teksnya bang. Harus kembali kepada pemilik yang empuhnya perkataan pertama kali, baik Nabi maupun Rasul bang. Jadi Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah Nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada kaumnya. Berarti kedudukan Rasul itu jauh lebih tinggi daripada Nabi bang. Maksudnya dari segi risalah diutusnya gitu loh bang. Jadi kalau Nabi ya untuk dirinya saja dan tidak punya kewajiban untuk menyampaikan, tapi boleh dia sampaikan. Kalau Rasul dia menerima wahyu dan wajib untuk disampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Itu loh bang. Jadi jangan asal membajak kata Rasul, kata Nabi tapi nggak memahami makna dari asalnya gitu loh bang. Terus kemudian abang katakan Muhammad SAW itu bukan Nabi, tapi dia hanya adalah Rasul. Nah kembali kepada apa yang saya katakan dari awal. Tidak mungkin seseorang itu disebut sebagai seorang Rasul bang, sementara dia bukan Nabi. Seperti Paulus, tidak mungkin dia adalah seorang Rasul kalau dia bukan Nabi. Otomatis dia itu adalah Nabi bang. Nah kaitannya abang katakan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi. Ada bang, di Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 40 bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah
Terus kemudian dikatakan wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jelas sekali, Bang. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah seorang rasul dan dia adalah seorang nabi dan dia adalah penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di situ jelas dikatakan, Bang, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah khataman nabiyyin. Artinya dia adalah nabi penutup, Bang. Nabi penutup. Paham, Bang? Nabi penutup. Jadi Abang kalau berbicara mengenai Nabi, mengenai Rasulullah, tanya dulu ke saya, Bang. Baru mengambil sebuah kesimpulan. Nanti Abang malu-malu. Kan udah saya bilang dari beberapa saat yang lalu, Bang Jack kalau mau mengkaji Islam, tanyalah kepada pakarnya. Minimal yang kayak saya yang bukan pakar tapi ada sedikit tahu tentang Al-Quran. Gitu, Bang. Jadi jelas ya. Jadi Abang udah tahu ya bahwa Nabi itu mendapatkan tugas menerima wahyu untuk dirinya dan tidak punya kewajiban untuk menyampaikan ke orang lain. Rasul itu nabi yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Gitu ya, Bang ya. Jadi jelas Paulus itu adalah seorang nabi, ya, pendeta luga dan juga misionaris debater yang terhandal. Ferguson sudah mengakui dia adalah nabi. Gitu loh, Bang. Ironis memang, dan inilah faktanya. Fenomena yang tidak bisa kita sembunyikan bersama, bahwa teman-teman Kristen itu banyak yang tidak mau mengatakan bahwa Paulus itu adalah seorang nabi. Banyak yang mereka tidak menerima kalau Paulus itu adalah seorang nabi. Seakan-akan posisi nabi atau gelar nabi atau predikat sebagai seorang nabi itu adalah sebuah hinaan. Ini bukti bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di sana, para sahabat. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas atau tidak, ya, Paulus ini sesuai dengan pengajarannya, dia lebih dari seorang nabi. Bahkan dia adalah seorang rasul dan diakui sebagai rasul besar. Artinya dia adalah seorang nabi. Dengan dia sebagai seorang nabi, maka tergenapilah apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Markus 13 ayat 6 kalau tidak salah ya, bahwa seorang nabi palsu itu akan mengaku sebagai Kristus. Dan alhamdulillah Paulus betul-betul mengklaim dirinya sebagai seorang yang bersatu dengan Kristus, seperti itu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan video ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran, ya, kita jadikan sebagai wadah untuk menimba ilmu dan juga sebagai benteng untuk memperkuat iman kita. Ya. Mungkin begitu aja ya para sahabat. Terima kasih selama ini sudah menemani Zulkifli yang Bas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.